Persamaan kuadrat. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jika A sama dengan 1, persamaan kuadrat berubah menjadi X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini disebut persamaan kuadrat biasa. 2. Jika A tidak sama dengan 1, persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 disebut PK rasional. 3. Jika B sama dengan 0, persamaan kuadrat berubah menjadi AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Ini disebut PK sempurna. 4. Jika C sama dengan 0, persamaan kuadrat berubah menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Disebut PK tak lengkap. Ada beberapa penyelesaian persamaan kuadrat, diantaranya memfaktorkan, menyelesaikan PK dengan cara memfaktorkan. Nah, bentuk 1, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan, kita ubah menjadi X tambah P X tambah Q sama dengan 0, dengan C sama dengan P dikali Q dan B sama dengan P tambah Q. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Soal 1, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. C adalah 6, sementara B positif, maka faktornya positif, itu 1 kali 6 dan 2 kali 3. Sedangkan B adalah 5, maka faktor dari 6 yang jumlahnya 5 adalah 2 tambah 3. Maka 2 di sini sebagai P, 3 sebagai Q, sehingga soal X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, kita ubah menjadi X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, atau X tambah 3 sama dengan 0, pindah ruas, positif jadi negatif X min 2 atau X min 3. Maka penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan min 3. Soal 2, X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. C 15. Tetapi B-nya negatif, maka faktor 15 kita ambil yang negatif. Min 1 kali min 15, min 3 kali min 5. B-nya adalah min 8. Dari faktor 15 yang isinya ditambahkan min 8 adalah min 3 ditambah min 5. Maka min 3 menjadi P, min 5 menjadi Q. Maka kita ubah persamaan kuadrat ini, X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0 menjadi X kurang 3, X kurang 5 sama dengan 0, X kurang 3 sama dengan 0, atau X kurang 5 sama dengan 0, pindah ruas, maka X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 5. Soal 3,
X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. C-nya adalah min 6. Sementara B-nya adalah positif, maka faktor min 6 adalah positif kali negatif. Karena B-nya positif, maka kita ambil faktor yang besarnya positif. Jadi min 1 kali 6, min 2 kali 3. Sementara tadi B adalah 1, maka faktor min 6 yang jumlahnya adalah 1 adalah min 2 tambah 3. Maka min 2 jadi P, 3 menjadi Q. Maka soal ini kita ubah menjadi X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Menjadi X kurang 2, X tambah 3 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. X1 sama dengan 2 pindah ruas atau X2 sama dengan min 3. Soal 4. X kuadrat kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. C-nya adalah min 6, tetapi B-nya negatif. Kalau tadi nomor 3, B-nya positif. Sekarang soal nomor 4, B-nya negatif. Maka angka faktor yang besar yang negatif. Min 6 itulah 1 kali min 6, 2 kali min 3. Sedangkan B-nya adalah min 5. Faktor dari min 6 yang jumlahnya min 5 adalah 1 ditambah min 6. Maka 1 menjadi P, min 6 menjadi Q. Sehingga soal ini kita ubah menjadi X kuadrat kurang 5X kurang 6 sama dengan 0 menjadi X tambah 1, X kurang 6 sama dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0, atau X kurang 6 sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah X1 sama dengan min 1 atau X2 sama dengan 6. Sekarang bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita ubah menjadi AX tambah P, AX tambah Q per A sama dengan 0, di mana A dikali C sama dengan P dikali Q, dan B sama dengan P tambah Q. Contoh. Soal 1. Penyelesaian dari 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. A kali C sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Sedangkan B-nya adalah positif 7. Maka kita cari faktor dari 12 yaitu AC 12. Kita cari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Kita cari dari faktor ini yang apabila ditambahkan yaitu B sama dengan 7. Maka yang dipakai adalah 3 tambah 4. 3 sebagai P, 4 sebagai Q. Maka soal ini kita ubah menjadi 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan menjadi 2X tambah 3 dikali 2X tambah 4 per 2 sama dengan 0. Maka kita cari yang bisa dicoret dengan 2 tapi bagian belakangnya. Ini 3 nggak bisa dicoret 2 tapi ini 4, maka ini kita coret. Nah, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Faktornya berubah menjadi 2X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. 2X tambah 3 sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0. Pindah ruas 2X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2.
X sama dengan min 3 per 2 atau X sama dengan min 2. Maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan min 3 per 2 atau X2 sama dengan min 2. Soal 2. 3X kuadrat kurang 7X tambah 4 sama dengan 0. A dikali C sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Tetapi B-nya negatif 7. Maka kita cari faktor A kali C 12 yang negatif dikali negatif. Min 1 kali min 12, min 2 kali min 6, min 3 kali min 4. Sedangkan B tadi min 7. Faktor dari A kali C yang isinya yang jumlahnya min 4 dan min 7 adalah min 3 ditambah min 4. Maka min 3 di sini sebagai P, Pak sebagai Q. Maka soal ini kita ubah menjadi 3X kuadrat kurang 7X tambah 4 sama dengan 0 menjadi 3X kurang 3 dikali 3X kurang 4 per 3 sama dengan 0. Yang bisa dicoret belakangnya adalah ini. 1, ini bagi ini 1. Jadi faktor menjadi X kurang 1 kali 3X kurang 4 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0. Atau 3X kurang 4 sama dengan 0 pindah ruas. X sama dengan 1 atau 3X sama dengan 4. Tinggal bagi yang sebelah kanan. Sehingga kesimpulannya X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 4 per 3. Soal nomor 3. 3X kuadrat tambah 7X kurang 20 sama dengan 0. A kali C 3 kali min 20 sama dengan min 60. Sementara B-nya positif 7. Maka kita cari perkalian faktor dari min 60. Tapi karena B-nya positif, maka faktor yang besar yang positif. A kali C min 60 menjadi min 1 kali 60, min 2 kali 30, min 3 kali 20, min 4 kali 15, min 5 kali 12, min 6 kali 10. Sedangkan B tadi positif 7. Kita cari dari faktor ini yang jumlahnya sama dengan positif 7, yaitu min 5 tambah 12. Min 5 menjadi P, 12 menjadi Q. Maka soal ini kita ubah menjadi 3X kuadrat tambah 7X kurang 20 sama dengan 0 menjadi 3X kurang 5 kali 3X tambah 12 per 3 sama dengan 0. Yang bisa dicoret adalah sebelah ini 3 bagi 3 1X, 12 bagi 3 adalah 4. Faktornya berubah menjadi 3X kurang 5 dikali X tambah 4 sama dengan 0. 3X kurang 5 sama dengan 0. Atau X tambah 4 sama dengan 0. 3X sama dengan 5. Atau X sama dengan min 4. Maka X1 sama dengan 5 per 3. Atau X2 sama dengan min 4. Soal nomor 4. 3X kuadrat kurang 7X kurang 20 sama dengan 0. A dikali C sama dengan 3 dikali min 20 sama dengan 60. Tetapi B-nya min 7. Maka faktor A kali C min 60 adalah faktor yang besar menjadi negatif. Min 1 kali 60 min 2 kali positif 1 kali min 60, positif 2 kali min 30, 3 kali min 20, 4 kali min 15, 5 kali min 12, 6 kali min 10. Sementara B tadi negatif 7, maka faktor dari min 60 yang jumlahnya min 7 adalah 5 ditambah min 12. 5 menjadi P, min 12 menjadi Q. Maka soal ini berubah menjadi
3x kuadrat kurang 7x kurang 20 sama dengan menjadi 3x tambah 5 dikali 3x kurang 20 per 3 sama dengan 0. Yang bisa dicoret tambah 5, ini min 12. Yang bisa dicoret dengan 3 adalah ini 1 dan 4. Berubah menjadi 3x tambah 5 x kurang 4 sama dengan 0. 3x tambah 5 sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. 3x sama dengan min 5 atau x sama dengan 4. Maka x1 sama dengan min 5 per 3 atau x2 sama dengan 4. Bentuk ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Kita uraikan dengan sifat distributif. Jadi contoh 1, 2x kuadrat kurang 8x sama dengan 0. Recah, kita uraikan menjadi faktornya. 2x kuadrat adalah 2 dikali x kurang 8 kurang 2 kali 4 kali x sama dengan 0. Faktor yang sama adalah angka 2 dengan huruf x. Keluarkan yang sama. Maka sebelah sini tinggal x, sebelah sini tinggal 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 per 2 atau x sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan 4. Contoh 2, 3x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. 3x kuadrat adalah 3 dikali x, 3 dikali x dikali x ditambah 5 dikali x sama dengan 0. Faktor yang sama hanya x, keluarkan x. Di sini tinggal 3x, di sini tinggal 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 3x tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 3x sama dengan min 5. Maka x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan min 5 per 3. Bentuk ax kuadrat tambah c sama dengan 0. Kita ubah menjadi p kuadrat kurang q kuadrat menjadi p tambah q, p kurang q. Contoh 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. 4 kita ubah menjadi 2 kuadrat x kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Keluarkan pangkatnya, 2x pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 0. Maka kita uraikan menjadi 2x tambah 3 kali 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x tambah 3 sama dengan 0 atau 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3 atau 2x sama dengan 3. Maka x1 sama dengan min 3 per 2 atau x2 sama dengan 3 per 2. Contoh 2, soal 2. 25x kuadrat kurang 49 sama dengan 0. 25 itu 5 kuadrat x kuadrat kurang 7 kuadrat sama dengan 0. Keluarkan pangkatnya. 5x kuadrat kurang 7 kuadrat sama dengan 0. Ubah menjadi 5x tambah 7 dikali 5x kurang 7 sama dengan 0. 5x tambah 7 sama dengan 0 atau 5x kurang 7 sama dengan 0. 5x sama dengan min 7 atau 5x sama dengan 7, maka x1 sama dengan min 7 per 5 atau x2 sama dengan 7 per 5.
Demikianlah penjelasannya.